semuanya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, masih tetap semangat? Masih dong. Masih Kak. dong. Oke, pasti ya harus semangat mengikuti ibadah karena ini minggu pertama di bulan Juli. Oke, untuk membangkitkan semangat kita semua, kita memuji dulu nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Aku Disayang Tuhan. Kita akan memasuki kebaktian, persiapkan hati, pikiran, dan Alkitab serta buku ND-nya. Untuk itu kita bernyanyi dengan lagu pujian yang berjudul Sukacitaku. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita berdoa. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasannya Kau serta kami selamanya. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, adik-adik di rumah, hari ini hukum Taurat kita keberapa ya Kak? Ayo, doa Bapa kami keberapa Bang? Kelima. Iya, apa bunyinya? Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya, coba adik-adik sekolah minggu di rumah. Dan ampunilah, coba semua menyebutkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik, adakah yang tahu apa maksudnya ini ya? Ayo coba dipikirkan di rumah, apa maksudnya? Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya, pintar sekali. Tepuk salut lah Bang yuk. Tepuk salut. Tek tek tek. Tek tek tek. Lut. Salut. Iya, benar sekali. Ada
sekolah minggu harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya. Jadi kalau diejek sama temannya, kalau dipermalukan sama temannya, kita harus mampu harus saling memaaf. Ya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah harus mampu dan harus siap untuk mengampuni teman-temannya yang melakukan kesalahan. Siap untuk melakukannya? Siap. Siap. Oke, kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita bernyanyi pujian kita yang nomor 3, yaitu harus saling sayang. Ada di mana? Ada di mana kakak dan abang-abang? Mazmur 25 ayat 5. Iya, Mazmur 25 ayat 5. Bagaimana isinya? Apa isinya? Mari kita baca secara bersama-sama. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Iya, adik-adik di rumah dihafal ya. Ada di Mazmur 25 ayat 5. Nah, adik-adik tahu dong ya lagu Jalan Serta Yesus, jalan sertanya, tahu dong? Tahu Ina. Kita nyanyikan ya kak ya? Boleh. Oke. Buat gerakannya ya adik-adik. Bagaimana kalau jalan? Iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya hei setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan-jalan surga, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, serta Yesus Oke, adik-adik, Nas tadi mengatakan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Nah, untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan bagaimana kakak dan abang-abang? Ayo, yang pertama apa kak? Yang pertama, Oh bang, carilah Tuhan. Bagaimana cara mencari Tuhan? Yang pastinya kita harus memberi waktu yang terbaik dan bersekutu dengan Tuhan. Dan semakin dekat dengannya, seperti rajin ke gereja, rajin berdoa, mentaati semua perintah Tuhan. iya, carilah Tuhan. Lalu yang kedua apa ya?
Oke, yang kedua, tinggalkan sikap yang menduniawi. Apa maksudnya kakak? Nah dengerin ya, sikap duniawi adalah sikap yang tidak beraturan dalam firman Tuhan seperti mencuri, berbohong, selalu main handphone kalau kita kebaktian atau belajar, lalu menipu orang lain, berbohong. Tidak patuh sama orang tua dan jarang berdoa. Jadi untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita semua harus meninggalkan sikap-sikap yang duniawi toh. Oke, sudah ngerti apa maksudnya? Iya, mantap. Lalu apa lagi lanjutannya ya? Bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Iya, lanjutannya, dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, pertanyaannya untuk adik yang di rumah. Kalau adik-adik yang di rumah sudah percaya, sudah rajin berdoa dan rajin berdoa, yakinkah adik-adik di rumah untuk diselamatkan oleh Tuhan? Yakin. Ya harus yakin. Jadi adik-adik sekolah mingguan di rumah harus mampu berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyelamatkan kita. Amin. Amin. Ayo kita berlipat tangan, kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita bernyanyi kembali, nyanyi kita yang nomor 4 yaitu kasih. Sekali lagi. Adik yang di rumah dilipat tangan, kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman kita. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati kita. Kita akan bernyanyi dari lagu pujian, Satukanlah Hati Kami.
mau mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan mampu melakukan segala aktivitas kami di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah silakan diambil Alkitabnya. Oke, diambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Nas firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Ayo dibuka Ayo, Alkitabnya kita di rumah cari dulu ya. Ulangan. 6 ayat 4 sampai ayat 9. Abang kakak kita baca secara bergiliran ya. Oke, Nang. Oke. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kamu perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9 kita sama-sama yuk. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Begitu firman Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah, ada yang mau kakak tunjukkan? Tada! Ayo coba semua memperhatikan. Gambar apa ini ya? Iya, ada gambar love, cinta. Nah, kalau cinta berarti bagaimana itu ya? Berarti dia kasih. Iya, betul sekali. Kasih. Berarti kalau dibilang kasih berarti harus saling menyayangi. Oke, adik-adik yang di rumah. Nah, tema kita di minggu ini dan di hari ini yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, pertanyaannya, untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa, bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat ya. Coba yang pertama, melalui mengasihi teman-teman sekolah minggu. Dan yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Nah, kenapa melalui dari teman-teman dan melalui dari orang tua? Iya, ada yang bisa menjawab? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kepada anak-anak sekolah minggu yang menyayangi sesama. Untuk mengasihi Tuhan Allah, kita harus juga mampu mengasihi teman-teman kita dan mengasihi orang tua kita. Bagaimana cara mengasihinya, Kak? Oke, mengasihi teman-teman sekolah minggu. Yang pertama, tidak mengejek. Yang kedua, tidak celit. Yang ketiga, tidak boleh menghina. Yang keempat, tidak boleh memukul. Dan yang kelima, tidak boleh mendendam. Dan masih banyak lagi di sini. Nah, sekarang buat adik-adik yang di rumah, untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang mengasihi Allah dengan segenap jiwa, harus mampu mengasihi
teman-teman sekolah minggunya. Jadi kalau ada teman-temannya yang membenci, dimaafkan, oke? Oke. Iya kan kakak dan abang-abang? Oke, mantap. Lalu yang kedua apa, Kak? Menghormati orang? Iya, menghormati orang yang lebih tua. Oke. Bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua, Kak? Sopan. Ih, betul sekali. Apa lagi, Bang? Hormat, mantap. Apa lagi, Kak? Kalau ditanya atau kalau ada yang lewat dari depan kita harus menyapa. Iya, harus hormat, harus sopan, harus saling sayang. Jadi adik-adik yang di rumah, kalau disuruh mamanya, ambilkan dulu ini. Harus mau. Jangan, nggak boleh tunggu-tunggu dulu kan, Kak? Nggak boleh tunggu-tunggu. Harus segera dilaksanakan. Oke, adik-adik yang di rumah, Oke, Kak. siap untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa? Siap. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak punya teman. Ya, ada ilustrasi. Silakan dilihat. Tereteteng. Dongeng fabel kupu-kupu berhati mulia. Ayo kita dengarkan sebuah dongeng tentang seekor kupu-kupu yang memiliki hati yang baik. Yuk kita mulai. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang ingin berjalan-jalan di kebun sekolah. Hari yang cerah ini sepertinya waktu yang tepat untuk berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang indah. Aku ingin segera berangkat berjalan-jalan. Sang semut pun berangkat seorang diri. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Di kebun sekolah terdapat berbagai macam buah, sayur, dan bunga-bunga. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Perhatian semut teralihkan ketika ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut langsung menghampiri kepompong itu. Ia langsung saja mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo kita jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Tapi kepompong hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan lagi di kebun sekolah itu. Akan tetapi, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Karena hujan yang tak kunjung berhenti, akhirnya kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur. Semut yang berjalan dengan tidak hati-hati akhirnya terjatuh ke dalam lumpur. Ia sangat ketakutan. Semut itu berteriak meminta pertolongan sekencang mungkin. Tolong, tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong aku. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting ini. Nanti aku akan mengangkat ranting ini. Lalu, si semut pun memegang erat-erat ranting yang diberikan oleh kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Akhirnya semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya.
Akhirnya semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Oke, sudah dilihat kan? Iya, ada tadi seorang semut. Seekor, sehewan kan? Ada tadi seekor semut dan apa lagi tadi? Kepompong. Sudah dilihat videonya kan? Tadi si semut sedang mengalami apa? Ayo, sedang mengalami pergumulan dia. Dia ada di sebuah lumpur, datang hujan lebat, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi siapa yang menolongi? Yaitu si kepompong. Walaupun si kepompong diejek, dihina, dia tetap menyayangi teman-temannya. Dia setia untuk menolong teman-temannya. Nah, begitu juga buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Harus saling sayang seperti lagu kita tadi. Harus saling peduli, tidak boleh membenci dan hormat kepada orang lain, terlebih orang yang lebih tua. Amin. 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 Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami dengar, yang mengajarkan kami Tuhan supaya kami mampu peduli kepada teman-teman kami dan mampu mengasihi teman-teman kami dan juga menghormati orang tua kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan ajari kami Tuhan supaya kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kiranya adik-adik sekolah minggu menyiapkan persembahan dengan tangan kanan dan uangnya jangan diremas-remas ya. Kita bernyanyi sejuta sejuta. Silakan bangkit berdiri dan dilipat tangannya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.